warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia wadin amma ba'du. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan bersama saya Siti Badriah, mahasiswi Pendidikan Fisika Untirta. Video ini merupakan pemenuhan tugas untuk mata kuliah dasar-dasar komputasi. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai rangkuman dari sebuah artikel yang berjudul The Effectiveness of Social Distancing in Mitigating COVID-19 Spread a Modeling Analysis, di mana artikel ini membahas mengenai aktivasi social distancing atau jarak sosial dalam memitigasi adanya penyebaran COVID-19 atau virus corona dengan sebuah analisis pemodelan. Apa itu coronavirus? Coronavirus adalah virus pernapasan di mana penularan antar individu terjadi terutama melalui tetesan aerosol. Coronavirus adalah sekelompok virus yang menyerang hewan ataupun manusia yang dapat menular baik melalui bersentuhan, bersin-bersin, batuk, dan lain sebagainya. Kontak antara individu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di transportasi, ataupun pada pertemuan-pertemuan komunitas tidak menutup kemungkinan penularan virus corona ini terjadi. Maka dari itu, perlu ada suatu metode untuk mengurangi kontak tersebut, yaitu dengan adanya social distancing atau jarak sosial. Tindakan jarak sosial ini bertujuan untuk mencegah penularan virus dari orang ke orang atau dari individu ke individu dengan meminimalkan kontak. Dalam artikel ini dijelaskan mengenai 4 langkah jarak sosial atau social distancing. Yang pertama adalah penutupan sekolah. Yang kedua adalah penutupan tempat kerja. Yang ketiga adalah meningkatkan isolasi kasus. Dan yang keempat adalah mengurangi kontak di seluruh masyarakat. Asumsi mengenai langkah-langkah social distancing atau jarak sosial ini yang layak dibuat pada masa pandemi influenza sebelumnya juga berlaku dalam konteks coronavirus novel ini. Tujuan intervensi jarak sosial dalam situasi saat ini adalah untuk memperlambat transmisi dan mengurangi tingkat pertumbuhan dalam jumlah kasus. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi tekanan harian pada tenaga perawatan kesehatan dan fasilitas rumah sakit seperti perawatan intensif tempat tidur dan untuk menurunkan angka kematian. Intervensi sosial jarak diperlukan untuk menangkap penyebaran virus dan termasuk kekuatan, kepatuhan, tingkat, dan durasi langkah-langkah dalam pengendalian yang diperlukan agar lebih efektif. Adapun model atau pemodelan analisis yang digunakan yaitu model simulasi berbasis komunitas yang menangkap demografi dan pola pergerakan individu di kota Australia dengan karakteristik penularan virus COVID-19 atau COVID-19 yang digunakan untuk mengevaluasi potensi keefektifan dari berbagai strategi social distancing. Modelnya adalah berbasis individu dan mewakili setiap individu dalam komunitas tertentu. Menggunakan parameter model simulasi ini untuk mencerminkan karakteristik transmisi COVID-19 epidemi yang ditentukan melalui kalibrasi. Nah, pengaturan parameter ini memberikan garis dasar epidemi yang tidak terbatas untuk membandingkan strategi social distancing secara alternatif. Parameter transmisi ini digunakan untuk memodelkan kemungkinan transmisi COVID-19 terhadap kontak antar individu yang rentan dan infeksius. Penerapan keempat intervensi jarak sosial atau social distancing seperti penutupan sekolah, tempat kerja, meningkatkan isolasi kasus, dan pengurangan kontak masyarakat sangat efektif dan diperatakan kurva bahkan setelah 10 minggu keterlambatan dari indeks kedatangan kasus. Interpretasi
sebagai strategi intervensi yang menjauhkan sosial atau adanya jarak sosial yang kuat memiliki efek paling dalam mengurangi puncak epidemi. Hasilnya, tindakan jarak sosial gabungan ternyata sangat efektif dengan segala tindakan diaktifkan secara bersamaan dan dengan 50% penutupan segala tempat aktivitas seperti tempat kerja dan sekolah serta pengurangan 30% di komunitas kontak. Epidemi lokal dapat dihentikan jika social distancing ini dilakukan secara optimal. Berikut adalah kurva epidemi keterlambatan dalam beberapa minggu. Kurva pertama menunjukkan kurva epidemi dalam keterlambatan selama 1 minggu. Kemudian, yang berikutnya adalah kurva epidemi keterlambatan selama 5 minggu. Kurva berikutnya adalah kurva epidemi keterlambatan 10 minggu. Nah, dalam kurva ini menggambarkan adanya pertumbuhan dalam kasus sebelum aktivasi intervensi yang ditunjukkan oleh kurva hijau. Dan bagaimana aktivasi atau strategi gabungan yang kuat pada minggu ke-10 dengan mengurangi jumlahnya kasus harian, mulai dari sekitar hari ke-79 sampai seterusnya. Semua intervensi individu terlihat lebih rendah jumlah kasus harian puncak dengan pengurangan 70% dalam kasus komunitas dan menjadi yang paling efektif dalam mengurangi puncak yaitu diikuti oleh peningkatan isolasi kasus, pengurangan kontak komunitas yang kurang ketat sebesar 50% dan penutupan tempat-tempat yang memerlukan suatu aktivitas seperti tempat kerja. Pengurangan kontak komunitas, intervensi tunggal yang semakin kurang efektif dalam mengurangi puncak infeksi harian. Pemodelan hasil menunjukkan bahwa dengan penundaan yang signifikan dalam menerapkan strategi mitigasi 10 minggu di kasus data pada gambar keterlambatan ini, dan pertumbuhan konsekuensial dalam jumlah kasus mungkin diatasi dengan skala intervensi yang diadopsi dengan menggabungkan beberapa social distancing yang kuat. Berikut adalah kurva epidemi untuk keseluruhan populasi. Karakteristik transmisi COVID-19 yang diasumsikan dalam model kami menghasilkan tak tanggung-tanggung tingkat infeksi sebesar 66%. Yang termasuk kasus simptomatik dan asimptomatik dan dasar jumlah reproduksi 2.2. Dengan demikian, jika masa infeksi lebih lama dari 3 hari yang diasumsikan, maka peringatan yang sama akan berlaku. Namun, analisis sensitif atas menunjukkan bahwa mengubah parameter model untuk mencerminkan modifikasi ini tidak mempengaruhi adanya efektivitas relatif dalam tindakan social distancing. Jadi, social distancing atau jarak sosial adalah suatu tindakan yang efektif dan tepat dalam memitigasi adanya penyebaran COVID-19 di banyak negara termasuk di Indonesia ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa like, comment, and share video ini jika dirasa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.